Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yaitu tertulis dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan beriman, kita memang selalu saja diperhadapkan dengan pergumulan yang sangat nyata. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah, tetapi tetap saja kadang jatuh dalam dosa. Hal ini sering membuat kita merasa bersalah, bahkan menjauh dari Tuhan karena merasa tidak layak. Pertanyaannya, apakah saat kita jatuh, Tuhan menjauh dari kita? Atau justru ada pengharapan di tengah kegagalan kita? Bapak Ibu Saudara, surat 1 Yohanes ini ditulis kepada jemaat yang sedang menghadapi ajaran yang salah. Ada yang menganggap dosa bukan masalah, bahkan merasa diri tidak berdosa. Di sisi lain, ada juga yang mungkin merasa terlalu bersalah ketika jatuh. Tapi Rasul Yohanes menyeimbangkan dua hal penting. Orang percaya tidak boleh hidup dalam dosa. Dan dalam keberdosaan pun, kita diberi pengharapan bahwa masih ada pengharapan di dalam Kristus. Ayat 1 ini menjadi jembatan antara panggilan hidup benar dan kasih karunia Tuhan. Sapaan anak-anakku. Siapa yang dimaksud anak-anakku di sini, Bapak Ibu Saudara? Yang pasti saya dan semua Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini menunjukkan hubungan yang dekat dan penuh kasih. Yohanes itu tidak menegur dengan keras, tetapi dia membimbing seperti seorang bapa rohani kepada tujuan utama, yaitu hidup orang percaya adalah hidup yang menjauhi dosa. Beriman bukan alasan untuk hidup sembarangan. Kemudian dikatakan, namun jika seseorang berbuat dosa. Yohanes realistis. Dia tahu manusia bisa jatuh dan lemah. Namun, ini bukan pembenaran dosa Bapak Ibu, tetapi pengakuan bahwa kita manusia adalah lemah. Tapi saat kita jatuh pun, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Kata pengantara di sini berarti pembela atau penolong. Saat kita jatuh, Yesus tidak menuduh kita, tetapi justru membela kita di hadapan Bapa. Yesus layak menjadi pengantara karena ia benar dan tidak berdosa. Pembelaannya pun bukan sekedar belas kasihan, tetapi berdasarkan kebenaran dan karyanya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengajarkan keseimbangan penting dalam hidup beriman. Kita dipanggil untuk serius melawan dosa, tetapi kita juga memiliki pengharapan ketika jatuh. Jangan bermain-main dengan dosa, tetapi juga jangan lari dari Tuhan saat jatuh. Datanglah kepada Tuhan dengan pertobatan, karena Yesus adalah pembela kita. Seringkali kita cenderung menutupi atau membenarkan kesalahan. Ayat ini mengajak kita untuk berani mengakui, ya, saya salah. Karena kejujuran adalah awal pemulihan. Dalam hal perubahan pun Bapak Ibu Saudara, kadang kita berpikir, nanti saja berubahnya. Padahal semakin ditunda, hati semakin keras. Mari kita belajar segera kembali kepada Tuhan saat sadar kita jatuh. Kemudian, lebih berhati-hati dalam hidup. Karena kita sudah tahu kita lemah, kita harus jadi lebih waspada. Menjaga pergaulan, membatasi hal-hal yang bisa menjatuhkan. Bukan takut berlebihan, bukan. Tapi bijaksana menjaga diri. Kita juga diarahkan nas ini untuk memiliki hati yang mengampuni orang lain. Kenapa? Kalau kita sadar kita sendiri sering jatuh, tapi tetap diterima Tuhan, kita juga belajar tidak cepat menghakimi orang lain. Tuhan tidak pernah menganggap dosa itu ringan, tetapi Ia juga tidak pernah meninggalkan kita saat jatuh, karena di dalam Yesus
selalu ada jalan untuk kembali. Saat kita tergoda untuk melakukan hal yang kita tahu salah, entah dalam perkataan, sikap, atau pilihan, ingat bahwa kita dipanggil untuk hidup benar. Jangan membiasakan dosa, walaupun lingkungan menganggap itu hal yang biasa. Namun ketika kita jatuh pun Bapak Ibu, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan tunggu merasa baik dulu baru kembali. Justru datanglah segera, karena Yesus adalah pengantara yang membela kita. Semoga ayat ini menjadi kekuatan dan dorongan bagi kita semua. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini Bapak Ibu. Semoga harimu menyenangkan, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.